Pemirsa, dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok, terdapat beberapa saksi pelapor yang berhalangan hadir. Terkait hal itu, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama memiliki kesepakatan. Jika hal itu terulang, maka pihak kuasa hukum meminta sidang untuk tidak dilanjutkan. Untuk itu, ada beberapa hal yang kami stressing di dalam persidangan pagi nanti. Pertama, kami ingin melihat apakah seluruh saksi 5 orang ini yang harusnya hadir pagi ini seharusnya bisa hadir, wajib hadir. Nah, yang kedua, kalau dia hadir semua, maka tentu persidangan ini akan dapat kita laksanakan dengan baik. Yang kedua, jika dia tidak hadir, tentu kami punya sikap. Sikap kami adalah berdasarkan Undang-Undang KUHP, di mana saksi pelapor wajib untuk memberikan keterangan di persidangan. Karena lebih dulu dibanding saksi lain. Dibanding dengan saksi lain. Kenapa? Karena jangan sampai warga masyarakat dalam hal ini hanya bisa melapor, tetapi tidak dapat memberikan keterangan terhadap terangnya duduk perkara ini. Karena kalau presiden ini dibiarkan, maka orang dengan mudah melaporkan ini dan membuat orang menjadi susah duduk sebagai pesakitan, dalam hal ini sebagai terdakwa di persidangan. Untuk itu, kami telah bersepakat seluruh tim penasihat hukum, jika salah seorang saja tidak hadir di dalam saksi pelapor ini, maka kami minta majelis hakim persidangan untuk tidak dilanjutkan. Ya, kita bergabung dengan Jamin Ginting, Berita Satu analis pakar hukum pidana untuk membahas persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Selamat siang, pagi menjelang siang, Bang Jamin Ginting. Selamat pagi, Ruth, menjelang siang juga. Bang, ini kalau kita bicara soal sidang perkara penodaan agama ini dari kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa kalau saksi pelapor itu tidak hadir untuk dimintai keterangannya, maka mereka meminta agar persidangan tidak dilanjutkan. Dari sisi KUHP sendiri ini bagaimana sebetulnya, Bang Jamin Ginting? Kita pertama harus bedakan antara pelapor dengan korban pelapor. Nah, pelapor itu adalah orang yang melaporkan adanya suatu perbuatan tindak pidana yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, kalau dalam deliknya delik biasa, setiap orang mempunyai kewajiban untuk melaporkan, ya, mempunyai hak untuk melaporkan, bukan kewajiban, punya hak untuk melaporkan adanya suatu perbuatan tindak pidana. Tetapi kalau korban, tidak semua orang yang pelapor itu adalah korban. Nah, contohnya saya sebagai seorang lawyer, saya mewakili korban untuk melaporkan. Nah, jadi saya adalah yang melaporkan, tetapi ada korban yang akan diperiksa sebagai saksi. Yang benar adalah kalau tidak ada korban, tidak ada perkara. Jadi kalau tidak ada korban, tidak ada perkara. Tetapi dalam delik aduan, ada korban tetapi tidak melaporkan. Berarti tidak ada penyelesaian atau tidak ada perkara. Nah, menurut saya, yang menjadi permasalahan kalau korban tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana atau tidak hadir di persidangan. Nah, itu akan menjadi permasalahan. Tetapi kalau pelapor, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini adalah tindak pidana yang dilaporkan lebih dari satu orang terhadap satu orang yang sama, perbuatan yang sama, pasal yang sama. Jadi menurut saya, dari beberapa pelapor tersebut, dari sekian banyak pelapor tersebut, ada saja satu pelapor yang tidak hadir, tidak memberikan kemungkinan atau tidak memberikan hak bagi pengadilan untuk memberhentikan suatu adanya laporan tersebut. Jadi beberapa laporan yang sudah diminta keterangan di dalam persidangan, itu bisa dilanjutkan, begitu, Mas. Artinya sebetulnya boleh saya katakan dengan kondisi kasus penodaan agama ini tidak ada landasan hukum yang kuat sebetulnya untuk menghentikan sidang meskipun ada beberapa saksi pelapor itu tidak hadir dalam sidang, ya? Yang tidak menjadi dasar supaya tidak melanjutkan sidang hanya dalam hal eksepsi yang diajukan oleh para
penasihat hukum seperti yang kemarin contohnya karena adanya pelapor yang tidak memiliki legal standing atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pelapor atau pengadilan tidak berwenang karena menyangkut tentang kompetensi absolut, artinya ini bukan perkara pidana atau kompetensi relatif karena kejadiannya bukan di pengadilan Jakarta Utara. Nah, dalam hal itulah maka pengadilan bisa memberhentikan dan menyatakan tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Tetapi kalau pelapor yang lebih dari satu pelapor di mana laporannya merupakan laporan yang sama, maka salah satu pelapor tersebut tidak hadir, maka karena sudah dipanggil secara patut, tidak akan memberhentikan proses persidangan tersebut. Bang Jamin, ini kalau mereka ini mesti nggak sih dihadirkan secara paksa? Atau kalau misalkan dari kuasa hukum terdakwa meminta, mungkinkah itu dihadirkan secara paksa kalau seandainya mereka tidak hadir-hadir? Setiap saksi yang ada dalam berita acara, bahkan apalagi kalau dia sudah melaporkan, harus itu dihadirkan dalam persidangan. Apabila JPU tidak bisa menghadirkan dalam persidangan, jaksa penasihat hukum bisa meminta penetapan hakim untuk dihadirkan secara paksa. Nah, apabila orang tersebut tidak bisa dihadirkan, maka keterangan yang dalam BAP tersebut akan dibacakan, tetapi itu kan tidak disumpah, jadi juga memiliki kekuatan hukum begitu. Oke, artinya yang menjadi catatan pertama, karena ini pelapornya banyak, maka ketika ada satu atau dua saksi pelapor tidak hadir, tetap sidang harus dilanjutkan ya Bang Jamin ya? Iya, demikian. Yang kedua, adanya. Karena mereka merupakan pelapor, mereka tetap harus hadir dalam sidang. Dapat dihadirkan secara paksa melalui perintah penetapan pengadilan. Oke, dan mereka tidak bisa hadir, maka BAP yang sudah dilakukan itu hanya dibacakan meskipun tanpa sumpah. Ya, karena laporan ini bukan sifatnya tunggal ya. Jadi kalau bukan laporan tunggal, hanya satu pelapor, itu bisa. Tapi kalau cuma hanya satu pelapor saja, dakwaannya didasarkan kepada laporan satu laporan, maka kalau tidak ada orang tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa diminta keterangan apa sebenarnya yang menjadi korban dalam laporan tersebut. Ya, Bang Jamin, mengenai saksi ini kan sebelumnya kita dengarkan ada saksi pelapor, kemudian ada saksi fakta juga. Nah, ini kekuatan keterangan mereka untuk mempengaruhi hakim itu bagaimana? Nah, begini, pelapor ini adalah korban dari suatu perbuatan yang dilakukan yang diduga ada unsur tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang melihat, saksi fakta adalah orang-orang yang melihat, mendengar, dan mengalami kejadian tersebut. Nah, didasarkan kepada laporan tersebut, ada penguatan untuk menguatkan keterangan dari pelapor, sehingga perlu ada saksi yang mendukung laporan tersebut, maka hadirlah para saksi fakta tersebut. Sehingga JPU dapat membuktikan benar adanya apa yang dilaporkan tersebut berdasarkan pada keterangan daripada saksi-saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Jadi itu saling mendukung antara saksi korban dengan saksi pelapor, bahkan dengan saksi fakta. Ya, ini kan menarik sebetulnya dalam kasus ini, Bang Jamin. Kalau kita bicara soal apa yang terjadi di Kepulauan Seribu itu, bagi sebagian orang itu aktus reusnya ada dan juga mens reanya ada. Tapi kan ini memang harus dibuktikan di persidangan nanti. Nah, ini kalau menurut Bang Jamin sendiri, ini akan seperti apa persidangan ini? Ya, tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, jaksa penuntut umum akan berusaha untuk membuktikan dakwaannya adalah benar dan terbukti dengan berbagai saksi-saksi alat bukti yang dihadirkan. Demikian juga bagi penasihat hukum akan berusaha untuk melihat kualitas saksi, apakah saksi tersebut memiliki kualitas untuk memberikan keterangannya dengan baik dan benar, ataukah memang dia dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan atau pandangan politiknya sehingga pemberian keterangannya itu tidak objektif gitu. Nah, itu bisa memberikan. Dan hakim juga akan menilai kualitas keterangan daripada saksi-saksi tersebut. Kalau memang tidak memiliki kualitas atau memiliki kualitas keterangan sebagai saksi tetapi
didasarkan pada 185 KUHP di ayat yang keempat poin D dan E itu disebut di poin D itu dikatakan bahwasannya dilihat latar belakang kehidupannya dan pandangan politiknya dan juga cara hidupnya dan alasan-alasan memberikan keterangan itu bisa jadikan pertimbangan bagi hakim untuk menilai kualitas seorang saksi di depan persidangan. Ya, Bang Jamin, ada saksi pelapor, ada saksi fakta, dan juga nanti akan banyak ahli yang akan memberikan keterangan dalam sidang ini. Nah, menurut Anda, ini dari keterangan ketiga kelompok ini mana yang akan lebih mempengaruhi hakim? Ya, hakim dalam menilai suatu keterangan tentu didasarkan kepada kebenaran material. Kebenaran material itu didapat dari di mana suatu perbuatan itu dilakukan, cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan siapa korban yang akibat dari perbuatan itu. Dan kejadian tersebut, rangkaian perbuatan tersebut harus ada yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kekuatan pembuktian itu adalah di keterangan saksi fakta. Ya. Tetapi saksi fakta juga harus memiliki kesesuaian antara satu keterangan fakta dengan fakta lainnya, sehingga merupakan suatu rangkaian yang kebenaran adanya suatu perbuatan tindak pidana. Nah, ini menarik sebetulnya, Bang Jamin. Maaf saya potong. Ini yang sebetulnya saya ingin tanyakan. Kalau kita membaca keterangan-keterangan mereka yang sudah memberikan keterangan, saksi-saksi fakta yang menyaksikan secara langsung pada saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu, mereka tidak merasa adanya unsur penodaan agama. Tapi ketika kalau ini kan mereka yang melihat videonya justru yang merasa ada unsur penodaan agama di sana. Nah, ini antara saksi fakta dengan saksi pelapor kemungkinan kan ada ketidaksesuaian. Nah, itu akan seperti apa nanti, Pak Jamin? Konteksnya adalah ada dua dalam hukum pidana. Pertama adalah perbuatan. Kedua adalah apakah perbuatan itu mengandung unsur tindak pidana atau kesalahan. Ya, yang perlu diperhatikan sekarang adalah pertama tentu menerangkan adanya suatu perbuatan. Maka perbuatan itu harus dapat dilihat oleh saksi-saksi tersebut. Apakah perbuatan itu mengandung unsur kesalahan, maka itu nanti akan diterangkan dalam keterangan para ahli dan para hakim yang akan menilai keterangan tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan mereka menilai sendiri. Contohnya mereka menilai, oh itu tidak ada menistakan mereka. Nah itu sudah menyangkut tentang unsur kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak bisa dinilai dari pandangan pribadi orang yang melihat, mendengar, tetapi itu akan dinilai dari fakta oleh ahlinya, ya tentu ahli dari pidana, ahli dari agama, dan ahli dari tata bahasa. Oke, gitu. Ini ahli nantilah, keterangan ahli nanti yang akan lebih menentukan. Boleh saya katakan seperti itu dalam kasus ini? Ya, untuk membuktikan adanya suatu perbuatan itu mengandung unsur kesalahan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut. Baik. Bang Jamin Ginting, terima kasih banyak Bang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 Sama-sama, Mas Rudi, selamat bertugas.